Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Sindiana Eka dari D3 Kebidanan tingkat 3, yang berjudul meningkatkan pertolongan persalinan oleh nakes diarahkan ke fasilitas kesehatan. Pengertian pertolongan persalinan. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah pelayanan persalinan yang aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Yang kedua, pada prinsipnya, pertolongan persalinan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, itu dibagi menjadi 6 ya. Yang pertama, pencegahan infeksi. Yang kedua, metode pertolongan persalinan yang sesuai standar. Yang ketiga, manajemen aktif skala 2. Yang keempat, merujuk kasus yang tidak dapat ditangani ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi. Yang kelima, melaksanakan inisiasi menyusu dini atau IMD. Yang keenam, memberikan injeksi vitamin K1 dan salep mata pada bayi baru lahir. Apa yang dimaksud dengan pertolongan persalinan? Ditolong tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Jadi pertolongan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terampil sesuai standar yang ada, yaitu bidan, dokter, dan tenaga paramedis lainnya di fasilitas kesehatan. Tanda-tanda bahaya persalinan. Ada 10 tanda-tanda bahaya persalinan, yaitu pertama, bayi tidak lahir dalam 12 jam sejak terasa mulas-mulas. Yang kedua, keluar darah dari jalan lahir sebelum melahirkan. Yang ketiga, tali pusat tangan dan kaki bayi keluar lebih dahulu dari jalan lahir. Yang keempat, tidak kuat mengejan. Yang kelima, mengalami kejang-kejang. Yang keenam, air ketuban keruh dan berbau. Yang ketujuh, air ketuban keluar dari jalan lahir sebelum terasa mulas-mulas. Yang kedelapan, setelah bayi lahir ari-ari tidak keluar. Yang kesembilan, gelisah mengalami kesakitan yang hebat. Yang kesepuluh, perdarahan setelah bayi baru lahir. Yang harus dilakukan bila salah satu tanda bahaya tersebut terjadi. Yang pertama itu, yang harus dilakukan adalah segera hubungi tenaga kesehatan atau dokter, bidan, dan tenaga paramedis. Yang kedua, ibu harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Yang ketiga, usahakan agar ibu tetap tenang. Yang keempat, suami atau keluarga menyiapkan 2 orang calon pendonor darah. Yang keempat, menyiapkan ambulans desa sesuai karakteristik transportasi daerah. Yang kelima, yaitu tokoh masyarakat membantu ibu hamil mendapatkan kemudahan dalam pelayanan KIA melalui Jamkesda atau jaminan lainnya. Apa itu pertolongan persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan? Yang pertama, menurunkan kesakitan dan komplikasi persalinan. Yang kedua, memberikan pelayanan yang cepat dan tepat bila terjadi komplikasi. Yang ketiga, memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pada ibu hamil, bersalin, dan nifas. Jadi kesimpulannya di sini, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah pelayanan persalinan yang aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Pada kenyataan di lapangan, masih terdapat pertolongan persalinan yang bukan tenaga kesehatan dan dilakukan di luar fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, secara bertahap, seluruh persalinan akan ditolong oleh tenaga kesehatan kompeten dan diarahkan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan.